Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham. Ketika Abraham kembali, ayat 3 mengatakan, ia tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisilah. Saudara perlu mencermati di atas segala raja dan imam besar yang membawa keselamatan bagi manusia. Salam, saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Mas Rifai, dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema Melkisedek, bagian yang kedua yang akan saya ambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang keimamatan Melkisedek menurut kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ketiga. Jika dalam pembahasan saya yang terdahulu saya menyajikan bagaimana sebenarnya Melkisedek itu menurut kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, Melkisedek adalah Sem, salah satu dari anak Nuh. Namun di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga menuliskan tentang keberadaan Melkisedek sebagai berikut. Saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat yang kedua, demikian bunyinya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem. Di ayat yang ketiga dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dalam tayangan saya yang pertama, saya memberikan sebuah penjelasan bahwa Melkisedek adalah sosok pribadi yang nyata, bisa terlihat, yaitu Sem, yang pada waktu itu dia sebagai seorang raja dari kota Salem, sekaligus dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Ibrani pasal 7 ayat 3 mengatakan, ia tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisilah. Saudara perlu mencermati terlebih dahulu bagaimana kitab Ibrani ini memiliki tujuan dari pembacanya, yaitu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus, yang seringkali disebut sebagai orang Ibrani, merupakan komunitas Yahudi Kristen pada abad yang pertama. Hanya tekanan dari orang Yahudi non-Kristen yang berpegang teguh pada Taurat Tuhan dan sistem persembahan korban yang dilakukan dalam kitab Perjanjian Lama dengan menganut sistem keimamatan Lewi,
penulisan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ke 3 hendak menunjukkan superioritas Kristus sebagai imam besar yang lebih tinggi dari keimamatan Lewi, dan imamatannya adalah kekal seperti yang dilambangkan oleh Melkisedek. Untuk itu, kita perlu mencermati teks Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga yang mengatakan ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Saudara, saudara perlu mencermati dalam teks terjemahan Pesita Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Dalam kitab Pesita Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ketiga diartikan sebagai berikut: baik ayahnya maupun ibunya tidak tertulis dalam silsilah, dan tidak awal hari-harinya maupun akhir hidupnya, namun seorang imam selamanya. Artinya, dalam terjemahan Pesita hendak menjelaskan tentang sosok Melkisedek bukanlah pribadi yang bersifat mitos, melainkan adalah fakta seorang pribadi yang pernah memerintah sebagai raja, sekaligus sebagai imam Allah yang maha tinggi, yaitu Sem, seperti yang saya jelaskan dalam tayangan sebelumnya. Nat ini hendak menegaskan bahwa keberadaan Melkisedek merupakan tipologi atau bayangan Kristus adalah Mesias, yakni Raja sekaligus Imam Allah. Melkisedek sebagai bayangan Kristus ini dapat dikonfirmasi menghubungkan Melkisedek dengan Kristus. Ada beberapa alasan mengapa Melkisedek dianggap sebagai tipe dari tipologi Kristus. Yang pertama, raja dan imam. Dalam perjanjian lama, jabatan raja dan imam biasanya terpisah. Namun Melkisedek memiliki dua peran ini sama seperti Kristus yang adalah raja di atas segala raja dan imam besar yang membawa keselamatan bagi manusia. Yang kedua, tampak silsilah dari keturunan sistem imamat Lewi. Tidak ada catatan silsilah Melkisedek dalam Alkitab mengisyaratkan bahwa imamatnya bukan berdasarkan keturunan Imam Lewi. Berbeda dengan imam-imam Lewi yang memiliki silsilah berdasarkan garis keturunan suku Lewi. Demikian juga Yesus bukan dari suku Lewi, tetapi dari suku Yehuda, dan tetap menjadi imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek. Yang ketiga, yang terakhir, karena tidak disebutkan kapan Melkisedek lahir atau meninggal, ini melambangkan bahwa imamatnya tidak berakhir. Hal ini selaras dengan Yesus Kristus yang menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Baiklah saudara, dengan kita memahami Melkisedek dalam Ibrani pasal 7, ayat 1 sampai yang ketiga, kita semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan yang telah disediakan Allah. Ia adalah raja yang memerintah dengan keadilan dan imam yang membawa kita kepada kasih karunia Allah. Untuk itu, marilah kita hidup dalam iman kita kepadanya dan menikmati berkat yang telah Dia sediakan untuk kita.
Demikianlah saudara, bahwa apa yang dimaksud dengan Melkisedek sebagai tipologi Kristus menurut kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini merupakan tayangan yang kedua dari tayangan yang pertama dengan judul Melkisedek, Fakta atau Mitos. Jika saudara diberkati, saudara bisa menuliskan komentar saudara dalam kolom komentar. Dan saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara yang seiman, supaya mereka semua pun diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.